Heho Pop gengs. Secara sederhana, kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer atau kepentingan ilmu pengetahuan laut yang tidak bisa dijangkau oleh penyelam. Selama melakukan operasi, kapal selam bisa berada di laut lepas selama 3-6 bulan untuk kapal selam rudal balistik. Belum lagi kapal selam yang dikhususkan untuk serangan cepat, lebih tidak menentu. Baik, bicara tentang kapal selam akan menjadi pembahasan yang menarik. Aku mulai penasaran bagaimana kira-kira para awak kapal menjalani kehidupannya selama berbulan-bulan di dalam kapal di tengah laut. Kamu juga penasaran kan? Sebelum kita ikut menyelam bersama dengan para awak, ada beberapa hal yang harus kamu tahu dulu. Kehidupan di kapal selam itu bukan untuk semua orang ya. Awak kapal akan dibagi menjadi 2 dan dikenal dengan kru biru dan kru emas. Masing-masing akan menjalani tugasnya dalam kurun yang biasanya selama 77 hari. Kru emas akan bertugas melakukan maintenance selama 25 hari. Dan selama itu, kru biru diizinkan untuk pulang liburan, mengikuti pelatihan sebelum kembali lagi. Setiap awak harus menjalani serangkaian tes ketat untuk menentukan kemampuan fisik dan mentalnya. Ia harus menguasai mulai dari sejarah kapal selam, kelas dan jenis kapal selam, aspek tekniknya, persenjataan, tindakan pengendalian kerusakan, dan dinamika tim di dalam kapal. Ini ya, karena di dalam kapal selam itu dibagi dengan beberapa ruangan bergantung jenis kapal selamnya. Sebelumnya, kamu juga harus tahu dulu nih seberapa besar sebuah kapal selam. Nah, rata-rata panjangnya itu sekitar 61 meter atau setara dengan 5 bis Transjakarta. Untuk kapal selam terbesar di dunia yaitu Typhoon kelas milik AL Rusia, panjangnya itu bisa sampai 175 meter, lebar 23 meter dan tinggi kurang lebih 12 meter. Nah, ruangan di dalamnya ini umumnya ada engine room, sebuah ruangan khusus untuk mesin-mesin. Di ruangan ini terdapat sebuah ruang kontrol mesin dan generator. Ada ruangan lain yang biasa disebut dengan crew accommodation room untuk tempat istirahatnya para awak dan tempat penyimpanan barang-barang milik awak. Ada juga control room yang merupakan jantungnya kapal selam. Ruangan ini berfungsi sebagai pusat pengendali dari seluruh kegiatan di kapal selam dan juga sebagai pusat navigasi kapal. Ada juga common room yang digunakan sebagai ruangan penyimpanan, seperti penyimpanan bahan makan dan bahan pendukung lainnya selama perjalanan. Selain common room, ada juga yang disebut dengan diver room. Ini adalah tempat istirahat khusus bagi penyelam. Mirip dengan crew accommodation room, disediakan juga tempat tidur sebagai tempat istirahat. Namun tidak disediakan toilet. Berdekatan dengan diver room ada torpedo room sebagai ruang penyimpanan senjata dan peralatan menyelam. Oke, sampai di sini kamu udah tahu apa-apa aja yang ada di dalam sebuah kapal selam kan? Sekarang kita punya pertanyaan sederhana nih. Berapa banyak sih awak untuk setiap kapal selam? Nah, untuk kapal selam bertenaga nuklir biasanya diawaki hingga 60 orang. Tapi, jika kapal selamnya berukuran besar, awaknya bisa mencapai 132 orang. Kita udah tahu jumlah awak kan? Sekarang kita punya pertanyaan baru lagi. Bagaimana cara para awak di dalam kapal selam bisa mengakses oksigen ya, sementara mereka berada jauh dari permukaan laut? Kita tahu, tanpa oksigen, manusia bakal mati hanya dalam hitungan menit. Masih ingat dengan tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402? Tragedi ini memberikan kita gambaran kalau kapal konvensional atau kapal selam diesel elektrik ternyata hanya memiliki cadangan oksigen selama 72 jam atau 3 hari. Dan hanya cukup untuk 53 awak. Jadi, kapal harus muncul ke permukaan untuk bertukar udara segar. Berbeda dengan kapal selam bertenaga nuklir yang ternyata nih memiliki teknologi untuk memproduksi oksigennya sendiri, bahkan ketika berada di dalam air. Oksigen di kapal selam ini dilepaskan melalui tangki kompresi, generator oksigen yang setiap saat dikontrol dengan sangat hati-hati. Sumber oksigen dapat diproduksi dengan memasukkan air laut melalui proses elektrolisis. Agar tetap nyaman, suhu dikontrol agar tetap stabil dan aman dengan mengatur tekanan udara secara terkomputerisasi. Kalian pasti bakal bertanya kan,
Bagaimana dengan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh saat bernafas? Kalau di ruangan terbuka, pasti nggak ada masalah. Tapi di dalam ruangan tertutup, karbon dioksida bisa menjadi ancaman serius bagi manusia. Di dalam kapal selam, fungsi soda lime sangatlah penting. Soda lime ini berfungsi untuk menyerap CO2 dan kontaminan asam dalam ruangan. Tapi ada masalah lain. Oksigen dalam kapal selam itu sangat rendah demi alasan keamanan. Imbasnya, tubuh akan lebih sulit untuk sembuh jika mengalami luka. Efek samping lainnya, tubuh akan lebih sering lelah dan semua orang mudah marah sepanjang waktu. Sekarang pertanyaan lainnya nih. Jika kapal selam termutakhir dapat membuat oksigennya sendiri, apakah berarti awak kapal dapat tinggal selama-lamanya di dalam air? Jawabannya tidak. Selain oksigen masih ada masalah lain. Makanan. Ini karena kapal selam masih belum membuat makanan sendiri untuk awak kapalnya. Lalu bagaimana? Pertama, mereka mempersiapkan semuanya setiap tiba di pelabuhan. Makanan segar memang tersedia, tapi dalam kondisi normal ya paling lama hanya bertahan 1 minggu. Biasanya, koki kapal selam sudah punya daftar belanjaan untuk persiapan. Kamu harus tahu, makanan di kapal selam adalah yang paling enak daripada kapal manapun. Alasannya, karena anggaran untuk makanannya adalah yang paling besar. Tapi, ada yang menarik lagi. Makanan membantu kru menandai berlalunya waktu, karena tidak ada sinar matahari. Satu-satunya penanda di dalam kapal hanyalah jam. Makanan yang dikirimkan rutin setiap 8 jam membantu awak mengetahui waktu yang berlalu. Jika awak sudah mengonsumsi makanan seadanya, itu artinya waktu patroli akan berakhir. Dan kru akan membawa kapal kembali ke pelabuhan asalnya atau pelabuhan luar negeri sekutu. Jika patroli yang dilakukan dalam jangka waktu lama, maka persediaan makanan akan dikirimkan ke kapal selam. Nah, yang harus ditekankan, ruangan di dalam kapal selam itu sangat sempit dan semua ruangan dimanfaatkan seefisien mungkin untuk peralatan kapal. Dalam kapal selam memang disediakan ruang istirahat, tapi jumlahnya sangat terbatas. 3 orang akan berbagi tempat tidur yang sama. Lupakan menjalani kehidupan normal saat berada di dalam kapal. Semuanya diatur dengan sangat ketat. Pasukan yang berada di dalam kapal akan menjalani siklus hidup selama 18 jam dengan waktu tidur 6 jam setiap harinya. Ketika salah satu shift sudah masuk jam tidurnya, mereka akan membangunkan siapapun untuk bertukar shift. Karena kurangnya ruang, selama waktu luang, kru biasanya nongkrong di ruang makan. Biasanya area ini disediakan televisi besar dengan stok film sebanyak 400 judul. Untuk menjaga kru tetap bugar, kapal selam memiliki fasilitas gym berukuran kecil. Nah, yang harus kamu tahu juga, berada di kapal selam selama berbulan-bulan bisa bikin stres. Jadi, butuh tempat untuk mengistirahatkan tubuh dan energi.